Salam sejahtera kepada kita semua. Hari ini kita dalam pertemuan pertama pendalaman aksi puasa pembangunan tahun 2022. Tema untuk pertemuan pendalaman aksi puasa pembangunan yang pertama adalah keluargaku pendoa. Tujuannya, peserta mampu memahami hidup doa yang baik. Yang kedua, peserta mampu menyadari pentingnya berdoa bersama dalam keluarga. Dan yang ketiga, peserta mampu menghayati hidup doa yang baik dalam hidup sehari-hari. Berdoa merupakan kesempatan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama. Kebiasaan ini bertumbuh dan berkembang baik di dalam keluarga, yang pasti akan berdampak luas untuk perkembangan pribadi kaum muda. Hidup doa yang mengakar dalam keluarga pasti mampu mempengaruhi sesama yang ada di sekitarnya. Maka kita masuk dalam pertemuan kita pada hari ini. Kita mulai. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, peserta didik kami, gereja kita telah memasuki masa Prapaskah, sebuah masa di mana kita diajak untuk merenungkan sengsara Yesus sekaligus mempersiapkan diri menyambut Paskah. Sikap askese, ugahari, tobat, dan berdoa menjadi ciri khas masa Prapaskah ini. Kita perlu sadari bahwa tahun 2022 adalah tahun terakhir kita mendalami fokus pastoral Keuskupan Agung Medan dengan tema keluarga sebagai gereja kecil. Yang tahun 2017 kita mendalami tema keluarga rukun, 2018 keluarga hidup rukun, tahun 2019 keluarga bermasyarakat, dan tahun 2020-2021 keluarga sejahtera. Sebagai puncak perjalanan selama 5 tahun ini kita akan melihat kembali ke 5 fokus pastoral ini. Pada tahun ini kita akan melihat secara mendalam tentang panggilan Tuhan dalam diri kita masing-masing, yang kita rumuskan dalam tema menumbuhkan panggilan dalam keluarga. Tema akan kita bahas dalam subtema selama 5 pertemuan. Yang pertama, pada pertemuan pertama ini, keluargaku pendoa. Dan yang kedua, keluargaku rukun. Yang ketiga, aku bersahabat. Yang keempat, aku bahagia dalam pelayanan gereja. Dan yang kelima, aku terpanggil menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Maka pada hari ini, pada pertemuan ini, kita mendalami subtema keluargaku pendoa. Dengan tema ini kita diajak untuk melihat kembali usaha kita berdoa dalam keluarga kita masing-masing. Sekaligus mengajak kita untuk terus berusaha membiasakan berdoa bersama dalam keluarga, membiasakan berdoa dimanapun kita berada. Sebagai renungan bacaan pendalaman tema, bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di masing-masing rumah secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Peserta didik kami yang dikasihi oleh Tuhan.
Apa saja kegiatan jemaat menurut teks tadi? Pertanyaan pertama. Jawabannya adalah bertekun dalam pengajaran, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, membagikan segala kepunyaan mereka kepada orang sesuai keperluan masing-masing, berkumpul di bait Allah, memecahkan roti secara bergilir, makan bersama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. Pertanyaan kedua, manakah kegiatan jemaat tadi yang berhubungan dengan tema kita hari ini pada pertemuan ini? Jawabannya adalah berkumpul untuk berdoa, memecahkan roti, dan berdoa secara bersama-sama. Lalu pertanyaan yang ketiga, menurut kamu, apakah berdoa perlu dan penting untuk hidup kamu? Jawabannya adalah berdoa perlu dan penting dalam hidup kita. Dengan berdoa, kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Dengan berdoa, kita akan menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pertanyaan yang keempat adalah, sebagaimana gereja perdana yang sungguh hidup dalam suasana doa, doa-doa apa saja yang Anda tahu atau keluarga laksanakan dalam hidupmu? Jawabannya adalah seperti berdoa sebelum dan sesudah makan, berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa rosario, berdoa bersama pada saat hari ulang tahun, berdoa bersama pada peristiwa penting dalam keluarga, berdoa bersama pada saat mau berangkat kerja, berdeposi bersama dalam keluarga, ikut dalam perayaan Ekaristi atau ibadat sabda, berdoa bersama di lingkungan, dan lain-lain. Dan yang kelima, apakah dampak doa bagi hidup Anda sebagai pelajar? Jawabannya adalah hati menjadi lebih tenang, gembira dalam mengikuti pembelajaran, semakin bersemangat mengikuti pembelajaran. Peserta didik kami yang dikasihi Tuhan, semoga kamu menerapkan yang sungguh dilakukan dalam keluargamu dan dalam pelbagai kegiatan di kehidupanmu. Rangkuman atas bacaan dan tema yang kita angkat pada pertemuan ini adalah cerita dalam teks Kisah Para Rasul 2:41 sampai 47 adalah kisah hidup perdana. Jemaat perdana adalah kumpulan orang yang percaya dan mengikuti Yesus. Mereka adalah orang-orang pertama yang mengikuti Yesus. Cara hidup mereka sangat luar biasa untuk kita teladani dalam hidup kita, yakni bertekun dalam pengajaran, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, membagikan segala kepunyaan mereka kepada orang sesuai keperluan masing-masing, dan berkumpul di dalam bait Allah. Maka peserta didik kami yang dikasihi Tuhan, setelah melihat makna doa, arti doa dalam pertemuan ini, saya sungguh berharap bahwa doa sungguh merupakan bagian terpenting dalam hidupmu. Jadi berdoa bukan hanya karena kamu meminta sesuatu. Oh Tuhan, semoga aku naik kelas. Oh Tuhan, semoga aku diberikan pacar yang ganteng. Oh Tuhan, semoga mama bapakku bisa mendapatkan rezeki supaya aku bisa beli handphone baru. Bukan terutama tentang meminta, tetapi bersyukur kepada Tuhan adalah juga merupakan sebuah doa. Karena doa adalah relasi pribadi kita kepada Tuhan. Peserta didik kami yang dikasihi Tuhan, semoga permenungan pembahasan kita mengenai aksi puasa pembangunan yang seyogianya kita bahas di kelas kita masing-masing. Tetapi oleh karena situasi pandemi, maka saya membuat video ini untuk ditonton dan direnungi di rumah. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan yang kedua minggu depan. Stay tune bersama Pak Umbu yang kece.